Dia bawa kujang ke depan saya. Dan ketika dibuka kujang itu, wah, dahsyat. Saya belum pernah merasakan sesuatu yang sedahsyat itu ya. Ketika kujang dibuka, baunya, itu keren lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Johan Al-Jafar. Sekali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang sebenarnya sih bukan misteri juga, tetapi menjadi misteri ketika saya pikirkan secara logika ya. Kenapa? Karena pertemuan-pertemuan dengan hal-hal seperti itu, pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang dikatakan bisa seperti itu menjadi sebuah kebiasaan bagi saya. Ketika saya masuk ke satu lembur ataupun satu kampung, satu kawasan, otomatis saya bertemu dengan orang yang paling dituakan di sana dan mereka bercerita tentang dirinya dan apa yang mereka punya. Dan kebetulan saya tidak akan katakan secara rinci di mana saya bertemunya, dengan siapa saya bertemunya. Kenapa? Karena saya takut nanti akan ada sesuatu yang dicari-cari lah intinya ya. Karena ini ceritanya agak lumayan gak masuk akal juga kalau diceritakan gitu. Pengalamannya. Pokoknya saya sebagai sales, saya kebetulan ditempatkan di daerah yang agak sedikit pegunungan dan perkampungan. Kebetulan yang ditemui oleh saya adalah bukan orang biasa, dia adalah orang yang dikatakan orang bisa ataupun orang yang punya ilmu khusus gitu ya, ilmu khusus bisa dikatakan paranormal gitu ya. Tetapi kalau dikatakan paranormal ketika bicara masalah akidah, masalah agama, itu dia nyambung gitu. Dia nyambung. Satu poin yang saya ambil dari beliau adalah beliau pernah ngaji nyantren pesantren, tetapi ada hal yang beliau menceritakan tentang Nabi Khidir, dan Nabi Khidir oleh gurunya. Kalau kalian nanti ke Mekah ataupun di Mekah, istilahnya tiang gitu ya, tiang penyangga masjid atau apa namanya ya, pokoknya di masjid kan ada tiang-tiang gitu ya, penyangga. Nah, biasanya ada di salah satu tiang penyangga kalau ada yang memakai baju serba hijau, itu adalah Nabi Khidir katanya. Ini kata guru dia dan kepada dia dan temannya. Kalau menemukan itu ya kamu dekap dan minta sesuatu banyak, insya Allah dikasih. Nah, ada temannya yang saya ngobrol itu, yang orang bisa itu, dia itu saking percayanya sama gurunya, dia pergi ke Makkah dengan ongkos satu kali ongkos dari Indonesia ke Mekah aja. Udah, pokoknya mau di sana gimana ya itu mah, karena dia punya niat untuk kalau pulangnya nanti dengan Nabi Khidir gitu. Wallahu a'lam, saya tidak paham apakah ini benar atau tidak, tetapi yang menceritakannya adalah orang sahabat, temannya gitu ya, temannya yang mengalami gitu. Dan singkat cerita, dia ke Mekah setelah beres ibadahnya, dia mencari pojokan tiang penyangga, dia diam dan mencari-cari yang mempunyai jubah hijau, dan kebetulan ada. Setelah itu beliau itu merangkul kakinya sambil ngobrol. Saya tidak bisa pulang, saya kesini satu ongkos, saya ingin pulang, saya tahu engkau siapa, saya telah diberitahu oleh guru saya gini gitu. Pokoknya saya tidak akan melepaskan kalau belum engkau membawa saya pulang ke sana, ke tempat saya, gini-ginilah pokoknya ya.
Terus si yang ya mungkin itu memang Nabi Khidir, saya gak tahu lah, walau alam, saya juga tidak bisa memvalidasi ini cerita, tetapi ya cerita ini saya ceritakan lagi aja. Ya udah kalau gitu kamu jangan buka mata sebelum saya suruh buka mata. Oke, siap. Nah, jadi setelah itu dia merem aja sambil peluk. Nah, agak penasaran setelah beberapa menit atau beberapa lama lah gitu ya, agak penasaran, pas buka ya udah langsung jatuh. Dan jatuhnya udah sampai di kampungnya, udah deket kampungnya, tetapi di bukan pegunungan yang banyak ilalang lah ya. Jadi jatuhnya nggak terlalu terbentur gitu ya. Nah, saya bingung, saya mau percaya atau enggak. Tetapi beliau juga menceritakan bahwa di salah satu gunung ataupun di daerah kaki gunung, nggak tahu, lupa ya. Pokoknya di Jawa Barat ada orang yang hidupnya udah 300 tahun, dan orang itu adalah buyutnya. Saya percaya gak percaya, tetapi ya gimana lagi ya. Dia menceritakan, meyakinkan, benar-benar meyakinkan. Kemudian saya validasi ke teman saya, apakah benar di kaki gunung ini, mohon maaf saya gak ceritakan di kaki gunung apa, ada orang yang usianya 300 tahun lebih, dan beliau masih sehat dan tidak akan menyangka kalau usianya sekian. Saya nanya ke teman saya dan dia bilang, saya pernah dengar. Nanya lagi, saya pernah dengar. Oh, mungkin dia nggak bohong gitu ya. Yang jadi masalah, apakah benar? Mungkin yang diantara teman-teman yang nonton ini bisa ada, kalau yang tahu ya bisa dikomen lah ya, bisa dikomen lah. Kalau saya juga takut ini salah, tetapi mau gimana lagi ya, saya ceritakan lagi aja. Dan juga beliau sempat bertemu dengan orang yang gini ya, pokoknya bagi beliau orang-orang yang bisa, orang-orang yang sakti itu mereka pergi ke pegunungan atau pergi ke perkampungan dari yang jauh dari peradaban modern. Dan salah satunya beliau temui, saya dikasih alamatnya, tapi saya lupa alamatnya karena saya gak tulis. Dan bagi saya sebenarnya saya ingin, tapi karena memang pekerjaan nggak mungkin juga saya menelusuri itu. Tapi dia bilang gini, ada satu orang yang saya pernah datang ke rumahnya, dan dia bilang, kalau nggak percaya tunggu. Pergi ke kamarnya dan mengambil buah kurma yang masih segar, dan ada tetesan apa namanya, getah itu apa ya, pokoknya yang baru dipetik kan ada cairan getahnya, yang masih ada getahnya. Saya habis dari Makkah, wallahu a'lam. Dan dia juga menunjukkan bahwa kalau dia itu benar-benar hidup lama, dia pernah merestorasi, membangun kembali Candi Borobudur, dan nunjukin fotonya. Saya bingung. Terus dia juga berbicara di Garut. Di Garut itu ada yang namanya Wali Papak. Di Garut itu ada namanya Wali Papak. Katanya, wallahu alam. Jadi papak itu jari-jarinya papak semua sama. Dan kalau bertemu dan kita tahu itu adalah Wali Papak, bisa jadi kita yang hidup lama. Wallahu alam. Saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Ini saya ceritakan kembali, ini adalah pengalaman saya. Dan beliau mempunyai beberapa benda pusaka. Dan yang saya bikin penasaran adalah kujang. Dia bawa kujang ke depan saya. Dan ketika dibuka kujang itu, wah, dahsyat. Saya belum pernah merasakan sesuatu yang sedahsyat itu ya. Ketika kujang dibuka, baunya itu
Keren lah ya. Saya tidak tahu apakah apa yang diceritakan itu benar atau tidak, tetapi banyak hikmah yang saya ambil dari sana. Hikmahnya apa? Kita tidak tahu orang-orang zaman dulu itu apakah ada yang masih hidup atau tidak. Tetapi tentunya dengan ridho Allah. Saya juga tidak paham benar-benar tidak paham, karena saya belum menemukan secara langsung orang yang seperti itu, tetapi masih dalam cerita. Dan saya validasi memang ada. Bahkan teman saya pernah bertemu dengan orang ketika si orang itu berjalan, si pepohonan itu seperti menunduk gitu. Dan dia ada dari gunung ke gunung lah. Dia tidak menetap di satu kampung. Dan saya juga pernah bertemu dengan orang yang saya bilang, saya kan jujur saya tidak bisa sholat seperti orang-orang yang khusyuk gitu. Saya ngomong, saya gak bisa sholat, meskipun saya suka sholat, saya gak bisa sholat. Saya sulit untuk khusyuk dalam sholat. Dia bilang, iya memang, dia santri ya. Dan ketika ngobrol itu si matanya seperti berkaca gitu ya. Dan itu yang membuat setiap katanya tuh menusuk ke hati ya. Orangnya masih ada. Ini beda lagi sama yang tadi diceritakan, karena ini saya ngobrol masalah bab sholat ya. Dia senyum, memang sulit sholat itu. Bahkan dia bilang, saya nyari-nyari nikmatnya sholat. Saya sampai di hutan belantara 1 bulan, dan saya sholat dan merasakan yang namanya sholat itu benar-benar sholat. Heningnya, khusyuknya sholat itu saya benar-benar rasakan di situ. Saya betah di sana, di pegunungan itu. Saya pingin terus selamanya karena bisa sholat seperti itu. Dia bilang seperti itu. Tetapi di hari-hari keberapa gitu, saya malu. Kenapa? Saya malu sama Rasul gitu ya. Kenapa? Karena hubungan kita itu bukan hanya hablum minallah, tetapi hablum minan nas. Saya punya anak istri, ditelantarkan, sedangkan Rasul pun, Nabi pun tidak menyuruh untuk kita dekat hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi saya turun lagi. Jadi saya seperti ini. Kita tidak akan bisa melihat dia itu tidak seperti ustadz loh. Pakaiannya biasa, bahkan pokoknya orang biasa aja. Tetapi kalau ngobrol sama orang yang nggak ngobrolin ini, ya biasa aja. Dan kebetulan saja dengan beliau membuka semuanya. Wallahu a'lam. Ya. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa mempunyai hikmah lain gitu. Dan nanti juga ada beberapa cerita sampai saya dikasih keris yang looknya 11. Bukan dikasih juga sih, karena keris itu mau dibuang karena apa gini. Tapi saya lihat mau dikasih sama saya enggak, ya udah bawa aja. Dan pas dibuka, keren itu keris. Saya bukan berarti saya enggak percaya sama kayak seperti itu ya, tetapi saya melihat nilai seninya membuat keris itu keren. Sampai kan di tengahnya ada seperti ular gitu dan bersisik tengah keris saya. Nanti di season nanti saya akan perlihatkan kerisnya juga. Dan juga saya pernah bertemu dengan orang yang ketika ke Mekah beliau dikasih sorban dari Mekah seperti jubah, dan ketika mau tawaf itu langsung ada petugasnya itu pasti menyingkirkan orang, mempersilahkan beliau. Siapa beliau nanti saya ceritakan. Tapi mohon maaf, saya tidak akan menceritakan identitasnya, karena semua kejadian itu saya akan sembunyikan identitasnya. Saya takut juga kalau memang mereka tidak ridho saya ceritakan ya. Mungkin nanti di season berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.